Halo, ketemu lagi di Sinemaru. Kadang aku suka ketemu orang yang bilang kalau film zaman dulu itu lebih simpel dari film zaman sekarang, atau ceritanya udah gak relevan lagi. Di momen itulah biasanya aku tahu kalau orang itu sebenarnya gak pernah bener-bener nonton film zaman dulu. Film di episode ini adalah The Apartment. The Apartment disutradarai oleh Billy Wilder, dan dia itu pada dasarnya adalah gold standard dari sutradara plus screenwriter di Hollywood, bahkan sampai sekarang. Karena dia bisa nge-push masukin tema yang kompleks dan tabu pada masa itu ke dalam film-filmnya, yang tetap bisa laku dan dinikmati oleh semua orang. Say is, how would it be if the husband... I don't like it. I don't like it either. Pujian juga mesti dikasih buat rekan screenwriternya di film ini, yaitu I.A.L. Diamond, yang bikin semua setup, dialog, subtext, adegan, semuanya masterful, penuh intrik dan memorable. I don't remember in all those years, and I worked with him like 20 or 25 years, that he would ever say, if I came with a suggestion, that's marvelous, that's great. His highest compliment always was, why not? Pemain dari The Apartment adalah Jack Lemmon, yang pada era ini lebih terkenal sebagai aktor komedi. C.C. Baxter, that's me. Dan Shirley MacLaine, yang 2 tahun sebelumnya udah pernah dapat nominasi Academy Award. Dia akhirnya dapat nominasi lagi di film ini bareng Jack Lemmon. Makes a cute picture. Whose apartment is this anyway? What's the difference? Some schnook that works in the office. C.C. Baxter, atau yang biasa dipanggil Buddy Boy di tempat kerjanya, suka minjemin apartemennya untuk para eksekutif di kantornya buat mereka in the hoy sama selingkuhan-selingkuhan mereka. Meskipun Baxter jadi tersiksa karena suka gak bisa pulang ke apartemennya sendiri, tapi dia rela karena ngarep dapat balesan dipromosiin di jenjang karirnya. Bahkan sekarang Jeff Sheldrake, bosnya Baxter, pun ikutan minjem apartemennya dan Baxter akhirnya dapat promosi yang dia mau. Dilema mulai muncul karena ternyata selingkuhan bosnya yang diajak ke apartemen Baxter adalah petugas lift yang Baxter selalu taksir, yaitu Fran Kubelik. Di sini Baxter langsung patah hati. Antara Baxter dan Fran sebenarnya dari awal ada chemistry, tapi mereka berdua masih terlalu fokus untuk memperbaiki hidup mereka masing-masing. Baxter pingin karirnya naik, sementara Fran masih kepingin percaya kalau hubungannya sama Jeff itu emang berdasarkan cinta. Apalagi Jeff janji mau nyerein istrinya. Ya intinya dia kemakan gombal laki-laki hidung belang, guys. Begitu Fran sadar dia cuma mainannya Jeff, dia akhirnya mutusin hubungan itu. Meskipun berujung dia patah hati dan mencoba bunuh diri. Dan kejadian itu berlangsung di apartemennya Baxter. That's right. We were discussing our department manpower-wise, promotion-wise. I told him what a bright boy you are. Yang bikin film ini jadi salah satu film paling bagus sepanjang masa karena sampai kapanpun cerita dan karakternya akan selalu relevan dan kita akan selalu bisa relate. Apalagi momen begitu Baxter dan Fran berani keluar dari sistem dan siklus hal-hal superficial yang selama ini ngekang hidup mereka. Dan ini termasuk film yang paling banyak dicoba sama Hollywood buat dicontek, terutama dari segi struktur ceritanya. Tapi ya barang turunan yang gak mungkin bisa sebagus yang OG lah. Hal kecil yang aku suka adalah tiap karakter tuh distinktif banget dialognya. Masing-masing punya keunikan sendiri. Kalau versi modernnya kayak dialog karakter-karakter di Friends atau di Modern Family. Humornya juga banyak yang dark dan sarkastik.
Banyak subteks di dialognya, dari mereka ngomong satu hal tapi kita tahu maksudnya sebenarnya hal lain. Terutama di karakternya Fran. Kayak di waktu dia baru tahu kalau Jeff udah banyak tidur sama cewek-cewek di kantor, dan Baxter nanya soal jenjang karirnya Fran. I thought maybe I put in a word for you with Mr. Sheldrake, get you a little promotion. I'm afraid there are too many girls around here with seniority over me. Dan kadang satu karakter make dialognya karakter lain, yang jadi kayak inside joke mereka yang lagi ngomong. Has 4 kids and gained 20 pounds. Sends me a fruitcake every Christmas. What about Mr. Sheldrake? You send him a fruitcake every Christmas? Tapi sebagus-bagusnya dialog di film ini, banyak juga momen penting yang justru diceritain tanpa dialog. Why didn't you say so? You're reading the papers all the time that people shoot themselves? Believe me, it's not that easy. Dan yang bikin film ini lebih real dan dewasa dibandingin film-film mainstream Hollywood zaman sekarang, salah satunya adalah hubungan percintaan antara Baxter dan Fran yang gak langsung terjadi begitu aja. Ada proses panjang dan defining moment dulu sebelum akhirnya mereka bisa bersatu. Kalau ngomongin film The Apartment emang gak ada abisnya. Tapi kalau kamu mau nonton filmnya Billy Wilder yang masterpiece juga, bisa cek Sunset Boulevard. Ceritanya soal artis yang udah lewat masa peaknya. Kalau mau ngelihat filmnya Jack Lemmon yang dia aktingnya keren banget, ada Glengarry Glen Rose. Di sini ada Al Pacino juga guys, ada Alec Baldwin dan lainnya. Ceritanya tentang para salesman yang lagi ngejar target. Nah, kalau dari segi setting kehidupan di apartemen dan karakter-karakter yang keren, ada nih Breakfast at Tiffany's. Ini adaptasi dari bukunya Truman Capote, salah satu penulis kesukaan aku juga. I love you, but I'm just not Lula May anymore. Oke, sesama movie lovers, jangan lupa bagi like, komen, dan subscribe ya. Thank you. O-U-T, out.